Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Pangira wangiti langkumungo cucuk panggawa para wanggati sajawandang kalawana bengke. Oke, masih barengan sama Dito yang tadi ditongolin Franco dari Mobile Legend ya. Kan doyong juga tuh dia tuh gede tuh. Dia membawa celurit kue rangi. Celurit kue rangi. Aduh, terus tadi gue sempat mau bingung, agak bingung tuh tadi pas Dito bilang, duh badan gue agak begini kan, nggak bisa bangun. Terus gue ke kantin, udah banyak tuh teman gue yang gini juga. Weh bro, udah lama bungkuk begini bro. Habis fitness nih bro, Gak taunya habis main shoulder taunya. Gini among tamu bro. Bro BCAA nggak ada. Oke, lanjut nih. Tadi lu ketemu temen lu yang ragu, ragu untuk nyapa lo. Iya, Mm-mm. ekspresinya beda. Oke. Tapi, kenapa? Gue bilang nggak apa-apa. Udah duduk. Cowok cewek? Cewek. Oke. Cewek. Ya, terus habis itu sampai ke GKJ lagi, terus pentas lagi. Ini lebih anehnya dibanding permainan yang di hari pertama, lebih seru. Apanya nih seru nih? Reaksi penonton. Lebih Reaksi euforia penontonnya, gitu. Lebih euforia gitu. Dan kita saking serunya di pertengahan babak tuh agak lewat sedikit. Jadi ngelewatin maghrib. Oke. Ngelewatin maghrib gitu. Dan kalau di GKJ konon kabarnya kalau penunggunya sana itu suka dengan cerita dan apa yang dibawain, akan support. Bentuknya macam-macam supportnya. Anjir. Salah satunya dengan penambahan jumlah penonton. Yang itu yang kami rasakan sebagai pemain yang kayaknya yang sebenarnya lebih sold out di hari pertama, karena kan Sabtu Minggu kan banyak orang mau kerja ya Seninnya. Jadi ramean Sabtu. Minggu tuh cenderung lebih sepi secara jumlah, tapi suaranya lebih kencang banget. Lebih rame. Support penontonnya. Oke. Dan ada satu pelatih kita yang dia lebih ngontrol ke teknis. Biasanya dia ada di pinggir atas panggung, dan ketawanya emang rada resek tuh, Kak Mika namanya. Ketawanya suka melengking gitu kan, hahaha gitu. Dan kalau emang dia udah ketawa, kita keganggu banget. Begitu selesai main, kita langsung bilang ke dia semua, lu rese banget Kak. Dari tadi ketawa-tawa mulu, pindah-pindah lagi. Anjir. Apaan? Orang gua aja cuma ngerokok di belakang. Dia bilang kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada dia gitu. Dan setelah permainan kedua itu selesai, ini hilang langsung otomatis. Rasa sakit. Rasa sakit. berat di pundak lo itu. Rasa sesal di dalam hati. Iya, aduh. Diam tahu pergi. Terus. Itu udah hilang. Kayak gitu kan. Gue sempat nanya ke junior gue yang ngelihat gue di mobil itu, yang manggil terus ragu. Dio, lo kenapa sih tadi itu udah lewat beberapa hari deh. Waktu itu kok manggil gue aneh banget sih. Iya, mau cerita nih Kak Dito. Tapi jangan kaget ya. Ya udah, nggak apa-apa, emang apa. Jadi waktu aku ngelihat Kak Dito itu, waktu masuk ada tangan. Goblok. Tolol anjing. Kaget anjing. Kenceng banget. Iya. Gue mundur lagi. Gue cuma ngeri ada yang ngeremuk aja tuh. Tolol. Kaget. Nyari momen sih anjing. Kan ada tangan dia. Jangan kaget ya, kan gue yang kaget. Iya. Kan yang gue giniin ke Danu loh yang kaget lagi anjing. Kenceng banget. Emang Ini kok kayak- di headset gue bangsat.
Terus ada tangan. Geblek emang. aduh, copot jantung aing. Ada tangan, berdarah-darah, ketusuk gitu, kukunya panjang. Hah? Gimana? Ada tangan, Ketusuk ketusuk. kayak beling, gua nggak tahu lah, iya, nggak terlalu iya. detail, berdarah dan kukunya rada panjang. Oh. Nempel di pundak lu. Nempel di pundak gua begini doang. Tapi lentik, katanya lentik gitu. Cewek. Berarti cewek. Mungkin Dia lah. juga nggak terlalu tahu sih, karena kan emang udah rada ini ya, udah rada hancur bentuknya. Gitu. Iya. Emang itu apaan, Dio? Iya. Nggak tahu juga sih, pokoknya cuma ngelihat bentuknya doang gitu. Terus sampai sekarang masih ada nggak? Udah nggak ada kok, dari abis main juga udah nggak ada, kata dia gitu. Oke. Nah Ini- terus, Hah, terus. ya lo mau bahas yang ini nggak? Ini ada cerita di kosan lagi nih. Oh, beda lagi Lebih ceritanya. ngeri lagi Oh, nih. ya udah berarti kita bahas yang ini dulu nih, Nu. Silakan. Kita sempat ada cerita tentang GKJ sama Kristo Immanuel. Nah dia Iya. juga satu teater sama gue, cuma beda. Memang dan itu dari angle horor yang berbeda tuh, tapi dengan GKJ sedikit banyak hampir sama rulesnya yang lo Iya. ceritain gitu tentang Iya. GKJ ini, gitu kan. Terus tapi nanti Kristo juga bakal cerita di YouTube nih buat teman-teman, tinggal nunggu jadwalnya aja, karena dia kan murah banget ya, jadi sibuk gitu. Kelihatan lah. Kelihatan. Udah verified, follower banyak, kerjanya nggak ada. Waktunya luang. Nah, iya, cuman apakah ya itu tangan? Ini kan hari kedua tuh teman lo ngeliat udah berdarah-darah ketusuk. Hari pertama lo juga begitu kan? Dari pertama yang gue, aduh anjing sepi banget. Heeh. Nah berarti harusnya udah dari hari pertama. Nah, harusnya di hari pertama tuh kayaknya belum berdarah ketusuk. Tapi Pas sama Kang pijet kan pijetnya gini nih. Dipegang tuh. Iya kan? Heeh. Kayaknya di situ. Di situ dia berdarah-darah. Berdarah. ada gitu. Lu teliti nggak kalau di jari manisnya itu sebenarnya canteng. udah ada cantengnya. Sebenarnya gak dipijet tuh sama kuncennya. Iya dicenep ya. Dicenep. Loh. Nah kan, pergi nggak nih dari anak ini nah gitu. Terus gini, abis gini, oke. Cabut. Kalau gini. Oke, jatuh. Ya. Oke. Tapi iya sih, sedikit banyak cerita yang disampaikan di Ito tentang GKJ itu sama yang Kristo sampein. Termasuk masalah support yang diberikan sama Iya. makhluk gaib di GKJ. Betul. Kristo juga cerita kayak gitu. Padahal gue nggak pernah satu pementasan bareng sama Kristus. Iya. Iya. Jadi kalau emang pentas lu bagus, ceritanya oke, Mm-mm. si jin-jin ini nih ternyata suka seni. Betul. Gitu. Iya. Karena dia kan ngasih ada support. beberapa bangku yang memang Dikosongin. Dikosongin, iya. gitu. Dan ternyata siapa yang bilang, gue rada lupa ya. Limbat. Maksud siapa? Kaseto. Enggak. Dia bilang jadi memang katanya, teman gue yang bisa ngelihat itu, yang sebelumnya suruh gue mandi. Oh, heeh. Katanya lu mainnya terlalu kayak karakternya sih gitu. Si om-om bule yang tajir itu. Oh. Jadi si orang Mbak GKJ penari. Oh iya, katanya itu tangan penari. Dia suka sama karakter yang lo mainin. Makanya dia nempel sama lu. Dia nggak pengen lo kemana-mana. Mundur lagi. Males gue. Gitu katanya. Iya. Tapi bener, Gilang Dirga waktu itu juga sempat cerita pementasannya dia. Kok Gilang Dirga apa siapa ya? Yang dia Nasar. naik di Nasar naik ya digendong. Enggak bukan yang di sepeda gitu terus dia macet. Oh, Gilang. Enggak tahu gue. Iya. Lu enggak cerita ke gue. Itu kalau dia mainnya beneran gitu ya, banyak yang suka dan akhirnya jadi Menjiwai. jiwa ya. Di GKJ juga. Gua nggak tahu di mana. Oh. Cuman di setiap gedung pementasan gitu Kayak jadi gitu si ya. penunggunya tuh kayak ya gitu deh. Apresiasinya Apresiasi. gitu kali ya. Apresiasi. Keren loh. Tuh. Enggak ada polisi skena kayaknya kalau di Wah, dunia iya. jin ya. Ada. Iya. Oke. Gimana? Mau dilanjut? Ini Lanjut nggak nih? berapa menit sih? 8 menit. Lanjut aja deh. Oh ya Lanjut. udah. Heeh. Nah, ini cerita penutup bisa jadi konklusi juga. Jadi di kosan gue waktu itu gue masih di lantai bawah, terus gue pindah ke lantai atas karena pas di lantai bawah itu gue sempat mimpi masih di kamar sama yang ventilasi itu. Heeh. Gue mimpi settingnya di rumah gue di kampung yang di Solo. Gue dititipin sama bokap, beliin rokok dong gitu. Di mimpi gue beli rokok, keluar gerbang. Gue beli di seberang jalan. Udah ada si om sama si tante ngeliatin. Yang om tinggi banget. Bayangannya mirip kayak yang ada yang pas lewat di kamar gue. Sama si tante itu ngambang mukanya flat.
Terus kayak waduh ini mimpi lah, ya udah selo. Nggak tahu kenapa di mimpi gue nyadar kayak gitu. Akhirnya ya udah gue bayar, gue balik ke rumah, berasa makin deket. Tapi begitu, ini kan teras, ini rumahnya ya. Jadi pas masuk ke rumah, gue lari ngasih ke bokap, Pak serem banget tuh diikutin sama siapa. Gue mau nunjuk ke sana, udah nggak ada. Ternyata udah di belakang gue. Itu di mimpi ya. Terus oh sama dia. Terus bokap masih ngomongnya halus. Ini nggak ada serem, nggak ada apa ya. Di mimpi gue juga heran, tapi wujudnya nyata banget gitu. Ini dari mana ya, tujuannya mau ngapain gitu. Terus kata beliau, saya mau kenalan sama dia, nunjuk ke gua. Oh ya udah kenalan aja. Gua ngeliat ke bokap gue, kenapa dikasih kenalan sih gitu kan. Ya udah begitu kenalan, salaman, itu diremet. Bener-bener diremet tuh rada berasa tuh. Cuma ini mimpi lah gitu. Gua masih ngeh ini mimpi. Cuma gua makin takut tuh, nggak mau dilepas. Bokap kayak udah nih udah mau maghrib juga, settingnya maghrib. Udah lain kali main kesini lagi aja. Ditonya mau istirahat, enggak mau main sama dia. Terus gue makin panik kan, nggak bisa narik, makin gue narik makin dicengkrem. Udah ya tolong dilepas. Enggak, saya mau main sama dia. Dia ngelepas salamannya, terus megang biji gue. Serius. Pas megang biji gue bangun. Enakan. Enggak dong. Megang biji gue bangun dari tidur kayak di sinetron yang bener-bener langsung bek gitu. Itu Bimo kali. Kosong pak. Itu Bimo kan. Kamar gue kosong. Gitu ya, pas melek Bimo. Bimo. Maaf tok. Kegep. Gue baru. Gue baru. Emang lu belum pernah gue ceritain ya? Dia hantam torpedo aja bro. Ih, masalahnya itu kan di mimpi ya. Memegang salak Bali. Makanya jeruk. Terus begitu gue bangun, Saya mau main sama dia. kenapa itu yang dicengkrem tuh itu gitu kan, nggak tahu juga kan. Begitu gue bangun, gue kira udah kelar. Aduh, cuma gue ngelihat di biji gue, gimana ya penggambarannya ya? Gak usah digambarin biji lu. Jadi kayak gini nih. Jadi masih ada kerutannya. Hah? Masih begini Di celana lu. di celana gue pas di Oh, tengahnya ngeplak. pak. Iya, bukan Aneh nyeplak, banget. masih berasa. Akhirnya kan gue nggak bisa ngapa-ngapain. Lo kalau ketakutan dan emang kejadian, nggak bisa kayak di film yang teriak tolong gitu. Setan hantu nggak bisa. Iya Diem doang. benar. Freeze, nge-freeze. Freeze akhirnya kayak di otak tuh jalan terus harus ngapain ya, tapi ini tuh kaku gitu kan. Akhirnya gue cuma ya udah doa salam Mario segala macem gitu-gitu. Baru tuh gue ngeliat nih langsung bener-bener kayak loss gitu nih. Ini kan ada apa namanya, ada kerutannya. Iya, bebekas gitu lah kalau dicengkrem. Nah, terus lepas, bener-bener lepas. Nah dari situlah akhirnya gue memutuskan pindah ke atas. Wah ini hardcore juga nih, jadi judul boleh nggak sih? Apa? Setan pencengkram buah zakar. Banyak yang nonton ini. Bisa sih. Sekali-sekali. Setan pengeremes testis gitu ya. Iya pencengkram buah zakar. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, menurut nggak gua apa-apa. sih. Iya. Kasian banget tapi ya. Itu gue, Itu aib apa horor jatuhnya? nggak tahu, gue cerita ke bokap cuma ya udah. Soko, slap, Soko. Gue nggak tahu di situ, Kasian gue masih banget. ya udah bodo amat. Tapi Oke, terus. ya akhirnya di kosan itu yang inner circle gue, beberapa temen gue akhirnya ya udahlah kalau emang ada. Beneran rasa itu kayak mau nggak mau Iya, nyobain. nggak usah. Paham. Terus. Cabul. Terus makanya gue sama teman-teman gue yang inner circle tuh kayak ya udahlah ini emang ada, nggak usah dicari, nggak usah apa namanya dibuktiin. Kita bersahabat aja kayak ya punten-punten nih kita di sini emang mau ngekos doang sampai kuliah kelar gitu, kayak ya udah selama pas kita emang udah semua kena dan udah menganggap emang mereka ada dan kita berdampingan, nggak pernah tuh ada kejadian. Kamar gua nggak dikunci aja nggak ada barang yang hilang. Cuma ada teman gua yang bukan inner circle, agak jauh sih memang, ada kamar kosong, manggil teman-temannya terus ini sosok uji nyali gitu pak. Wah, itu so kayak- hebat. Makanya So abis itu 2 minggu kemudian pindah sih dia, nggak tahu kenapa. Gua nggak ngobrol juga. Oke. Nah tadi kan ada berapa tuh? Si Om Tinggi, Mm-mm. ada tangan sama si Mbak apa ya, yang si flat. tante itu yang nyangkrem itu kan. Terus kebetulan gue kenal sama teman gue yang nyokapnya emang ada kemampuan spiritual. Oke. Gue cerita lah, maksudnya kan apa teman kuliah gitu, ngobrol.
Terus gue ceritain kayak tadi, semuanya udah gue ceritain, ada tiga kejadian itu. Terus nyokapnya cuma bilang, kamu udah diingetin tahu dari sebelum semuanya terjadi, dibilang gitu. Dalam bentuk apa, kapan gitu kan? Kapan ya? Aku nggak bisa pastiin, tapi yang jelas kamu sendiri yang ngegambar semuanya. Ngegambar. Iya. Maksudnya gue dikasih sinyal melalui gambar gue. Gue kan suka gambar kan. Iya. Kok gambar sih? Ini ada di rumah gambarnya, tapi setiap kamu cari tuh susah ketemu, tapi pasti ada gitu. Dan itu ada 3 kertas yang memang kamu udah gambar. Gue baru inget. Jadi dulu zaman SMP, Waduh. gue punya satu map plastik yang bisa dimasukkan kertas itu. Isinya tuh memang ada satu cowok tinggi, rada bungkuk, terus lagi ya gesturnya biasa gitu. Cuma bagian bawahnya entah kenapa gue ngegambarnya nggak sampai kaki. Nah itu ternyata emang katanya menggambarkan tingginya tuh banget lah gitu. Di gambar kedua ada, jadi waktu SMP tuh gue kebetulan emang teater juga. Terus disuruh gambarin kostum ini dong, ratu jahatnya kayak gimana. Gue coba gambar-gambar, gue hapus, gue ulang, nggak bisa gitu kan. Akhirnya udah begitu gue hapus terakhir, entah kenapa gue nggak ganti kertas, gue ngalir aja, gue ngegambar ngalir aja. Jadinya si tante lagi terbang gitu. Sama terakhir Biji peler. iya bukan yang si tangan pundak. Oh, gue kira yang nyengkrem itu. Nah yang si cengkrem si tante itu yang terbang itu. Nah yang terakhir tuh si tangan apa namanya berdarah itu. Gue belum pernah juga. Apa? Itu lo gambar juga. Gue gambar juga. Anehnya gue nggak pernah gambar tangan sebagus itu di umuran itu SMP. Itu tapi gue gambarnya kayak, wih bagus banget nih. Karena bagusnya makanya gue simpen. Kayak gitu. Dan terus gue bilang kan ke nyokapnya temen gue, kok bisa sih dari SMP, kata dia SMP ke kuliah menurut kamu lama, tapi kalau di dimensinya dia waktunya tuh beda banget. Jadi mungkin kayak apa sih Nyi Roro Kidul ya? Nggak tahu deh. Yang kayak misalnya kita diculik tapi berasa bentar, balik-balik udah 40 tahun kayak gitu. Oh iya, kita pernah ada cerita gitu juga. Iya, jadi emang kata dia udah dikasih sinyal nih sebenarnya bakal ada kayak gitu. Cuma ya gue udah anak SMP gambar mana ada sih. Ntar gue coba cari bukunya di rumah ya. Nah boleh deh tuh. Gitu. Anjir. Udah dikasih sinyal dari SMP, kejadiannya kuliah. Bisa gitu ya timeline-nya? Gak ngerti. Terus gue tanya kenapa harus gue yang ngalamin. Gak tahu. Dia bilang juga gak tahu. Tapi ya emang ya kan kalau yang si om itu kan cuma ngasih tahu, oh nih di rumah ini ada. Iya. Terus kalau yang cewek terbang yang ini ya mungkin di rumah itu juga ada, sama yang si tangan. Danu terakhir gambar bajai baik-baik lu. Tuh serempet. Ih, tadi tuh yang pas si tante itu salaman sama lu kan gak mau dilepas tuh ya. Tangan lu gak lu gini-giniin? Oh, bentuknya nggak solid pak, kayak asap. Anjing. Bentuknya kayak asap gitu, cuma nyengkrem. Kontol. Capek ah. Tai lu. Apaan tuh? Kok yang terbang barusan di belakang? Di luar. Hah? Di Di luar. luar. Oh, di luar ya. Kaget Oh. gue juga. Iya gue lihat juga. Gue juga lihat. Hitam ya. Putih, Putih, goblok. Hitam ya gue. Putih. Iya orang ibu pakai baju hitam. Gue liatnya putih. Putih sama gue juga. Hitam. Ya Taruhan udah, nih. udah, ibu. udah. Dadah. Dah.